Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan absen dulu ya. Absen 1, Dana. Hadir, Bu. Rama. Hadir. 2, absen 3, Patricia. Hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Absen berikutnya, Bayu. Hadir, Bu. Absen berikutnya, Indra. Hadir, Bu. Absen berikutnya, Sutini. Hadir, Bu. Dan terakhir, Ardina. Hadir. Kenapa tidak hadir? Ada acara. Oh, ada acara. Ini ya tidak apa-apa. Jadi anak harus tetap menjaga kesehatan ya. Tidak ada yang sakit. Tolong rajin-rajin tangan ya, tetap jaga jarak ya. Jaga jarak. Duduknya segini di sana, kursi yang sana ya. Tetap jaga jarak sama temannya, jangan saling bersentuhan ya. Tetap makan makanan yang bergizi, jangan sampai lupa makan, istirahat yang cukup ya. Jadi anak-anak kurangi begadang ya, lalu jaga kesehatan, kebersihan ya. Dan tetap gunakan masker ya, walaupun kalian kemana pun ya, tetap pakai masker atau face shield. Nah, coba perhatikan di sekeliling anak-anak ada sampah nggak? Di bawah kolong meja, kalau ada, ya anak silakan buang di tempatnya ya, mau sampah. Ada? Semua sudah bersih? Sudah. Silakan kita berdoa dulu ya. Coba Bayu pimpin doa. Marilah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini untuk memupuk jiwa nasionalisme. Di sana
integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempat duduknya. Dan anak-anak, berpersilakan untuk duduk ya. Ibu akan bagikan bahan modal ya. Satu, kedua, ketiga ya. Baik anak-anak, nah kita akan mengingat pelajaran minggu lalu ya. Kita belajar tentang tema berapa ini? Tema 4 ya, tentang globalisasi. Nah, sekarang minggu ini hari Senin tanggal 14 Juni 2021 kita akan masuk pada subtema 3 ya, pembelajaran 4 ya. Ini anak bahwa globalisasi ya dapat terjadi antara lain karena kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ya seperti kegiatan produksi ya, kemudian kegiatan distribusi, kemudian ini satu yuk kita tepuk semangat. Siap semua? Ya. Tepuk semangat. Petani menghasilkan Barang. barangnya apa? Padi. Padi, bagus sekali. Yang menghasilkan jasa? Saya. Bagus. Yang lain? Kalau Sutini. Dokter. Mengapa dikatakan menghasilkan jasa, Sutini? karena tidak lewat. Tugasnya merawat pasien. Pada hari ini ya, kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran ke-4. Ya, pada pembelajaran hari ini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, jadi nanti setelah anak mengamati tayangan gambar keragaman ekonomi, anak-anak dapat menemukan sikap rasa syukur dalam keberagaman ekonomi masyarakat ya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, setelah nanti anak menyimak tayangan video Mari Cinta Produk Lokal, itu anak dapat menganalisis ya sikap toleran dalam keberagaman ekonomi. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak tayangan video keberagaman ekonomi, anak dapat menganalisis sikap yang perlu dikembangkan dengan masyarakat. Yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi nanti ya, anak dapat menyajikan manfaat apa saja pada keanekaragaman ekonomi dengan benar ya. Kemudian yang kelima, nanti setelah anak membaca teks eksplanasi yang berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia, anak-anak dapat menganalisis yang mana kosakata baku, kosakata non baku ya, dan kalimat efektif serta kalimat tidak efektif dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak nanti setelah kegiatan berdiskusi, anak-anak dapat menyajikan ya, mempresentasikan hasil dari diskusi anak-anak berkelompok ini. Ya, Ibu berikan suatu permasalahan. Di era globalisasi ini membuat banyak sekali produk asing yang masuk ke negara kita ya, negara Indonesia. Ada yang tahu produk asing itu apa saja? Produk dari luar negeri. Merek apa saja? Kalau
Adidas. Yang lain, ya Dana. Kendaraan. Kendaraan, ya betul ya. Jepang ya, motor, mobil juga. Dengan keberagaman ekonomi di Indonesia ya, banyak profesi. Tadi kan sudah sebutkan ya, profesinya ada jadi petani ya, kemudian pedagang, ada guru, apa lagi selain itu? Pilot, kemudian nakoda yang menghasilkan produk lokal ya, tidak kalah bagusnya dengan produk luar negeri. Banyak pengrajin kita ya, ikuta di pasar seni, apa saja yang dijual? Ada baju, apa lagi? Tas-tas rajut ya, kemudian ada pengrajin kayu, menghasilkan apa? Patung, bagus ya, banyak sekali produk-produk lokal kita ya, tidak kalah bagusnya. Namun anak-anak, banyak sekali ya di kalangan menengah ke atas ya, terutama para artis ya. Kalian sering nonton ya di sosial media, kita menggunakan barang-barang branded atau produksi luar negeri ya. Terus salah satunya adalah contohnya ya ini, tas Gucci ya, banyak sekali tas-tas merek luar negeri. Ini salah satu contoh ya, produksi luar negeri. Apa yang harus kalian lakukan sebagai generasi penerus ini ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk menghargai keberagaman ekonomi di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ya, Dana. Memakai barang produksi dalam negeri. Bagus sekali, tepuk tangan buat Dana. Salah satunya adalah dengan menggunakan produksi dalam negeri. Contohnya apa? Produksi dalam negeri. Tas yang kalian gunakan. Nah, hari ini kalian pakai produksi dalam negeri apa luar negeri? Dalam negeri ya. Contoh sepatu kalian mereknya apa? Sepatu merek ATT ya. Batak, produksi dalam negeri. Kemudian seragam kalian tuh produksi dalam negeri apa luar negeri? Dalam negeri. Tas kalian juga, buku-buku anak-anak ya, dari dalam negeri. Jadi anak-anak sudah menggunakan produksi dalam negeri hari ini. Nah, ya. Keberagaman ekonomi. Apa itu keberagaman ekonomi? Ada yang tahu nggak? Keberagaman ekonomi. Ya, Rama? Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya, jadi di mana kondisi tersebut banyak kegiatan ekonomi, yaitu keberagaman ekonomi, beragam ya. Ada yang jadi pedagang. Nah, jadi pedagang pun ada banyak ragamnya, ada yang jual sayur, kemudian ada yang jual ikan, jual daging, jual apa lagi? Beras, ya, terus sembako, kemudian ya, jual buah-buahan dan pakaian dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan teks eksplanasi yang ibu sajikan ya. Judulnya apa anak? Aku cinta produk Indonesia. Ya, aku cinta produksi Indonesia. Anak cinta nggak dengan produksi Indonesia? Cinta. Harus cinta kita sebagai warga negara Indonesia. Sekarang silahkan anak-anak buka bahan ajarnya, materi ajar. Sekarang anak silahkan dibaca ya teks eksplanasi yang berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia. Baca dalam hati. Mau membaca? Sekarang Ibu akan tunjuk untuk membaca. Nanti Ibu akan stop. Jadi kita akan baca berantai ya. Ibu akan stop sampai mana? Ibu akan tunjuk yang lain. Apakah kalian memperhatikan atau tidak? Oke, mulai dari Dana. Kita menggunakan baju seperti olahraga atau tas
kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai dibuat dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Baik, stop. Silakan lanjutkan, Karen. Produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntunan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Lanjutkan, Andre. Negeri sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang mencinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Ya, bagus sekali. Perhatikan. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Siapa yang dapat melihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari anak-anak berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kalian beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri, ya. Bagaimana, sudah paham semua dengan bacaan tadi? Nah, tadi setelah kalian baca dan dengarkan Bu Guru membaca, ada atau tidak kosakata non bakunya? Ada, ya. Nanti kalian garis bawahi yang mana kosakata non baku. Kalimat
kosakata non baku. Nanti sehingga kalian lebih mudah untuk mencari kosakata baku dan kalimat efektif ya. Baik, sekarang Ibu akan membentuk kelompok ya. Anak-anak Ibu akan bentuk jadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada yang 3 siswa, ada yang 4 siswa. Sekarang Ibu akan bentuk kelompoknya. Kalian duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, Dana, Rama, dan Rasya. Duduk di kelompok 1 di sini. Ya, satu di sana pindah ya. Sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 2 di sini. Bayu, Indra, dan Yudi. Terus Andri dan Narendra. Silakan duduk di kelompok 3 di sini. Dan kelompok 4. Serta kelompoknya ada Kerin, Sheila, Sukini. Jika semua sudah duduk yang rapi dan sudah duduk pada tempatnya masing-masing sesuai kelompoknya, nah sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja seperti ya. Jadi LKPD Ibu akan bagikan 1 LKPD untuk 1 kelompok. Ya, nanti anak-anak akan diskusikan. Sebelum mengerjakan, anak-anak Ibu akan jelaskan sedikit ya, apa saja yang akan kalian kerjakan pada LKPD ini. Coba dibuka LKPD-nya. Tugas anak-anak yang pertama, nah di atas identitas untuk anggota kelompoknya. Jadi anak-anak cantumkan di sana kelompok berapa ya, anggotanya siapa saja, tulis nama lengkap dan nomor absen. Kemudian pada kegiatan belajar yang pertama tadi Bu Guru sudah terangkan ya tentang suatu permasalahan. Nah itu anak-anak coba pecahkan. Dengarkan sila, pecahkan, cari solusinya ya, cari jawabannya sebanyak-banyak mungkin ya. Tuang di sana di halaman berikutnya. Nah ini akan diskusikan ya. Kemudian kegiatan berikutnya ada 5 soal uraian. Yang pertama, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Jadi anak cari jawabannya, bisa cari di buku ya, referensi yang lain ya. Kemudian soal kedua, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produksi Indonesia? Nah, langsung jawab di sana ya, terus jawabannya di LKPD. Dan yang ketiga, ceritakan pengalamanmu selama menggunakan produk Indonesia. Pak, mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Dan yang kelima, apa manfaat dari mencintai produk dalam negeri? Itu 5 soal itu nanti anak jawab langsung di sana ya. Kemudian kegiatan berikutnya, tadi kalian sudah baca tentang teks eksplanasi. Judulnya apa, Nak? Ya, Aku Cinta Produksi Indonesia. Baca teks eksplanasi yang berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia. Anak menganalisis kosakata non baku, ya. Kemudian ubahlah menjadi kosakata baku, ya. Kosakata baku itu kosakata yang sesuai EYD, sesuai ejaan yang disempurnakan yang oleh kamus besar bahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian berikutnya anak-anak mengubah ya, menganalisis mana yang kalimat tidak efektif. Kemudian kalian ubah menjadi kalimat efektif dan kalian kerjakan, bisa isi di tabel ini ya, sudah di sana ya. Kalian sudah jawab. Dan yang terakhir, tugas anak-anak yaitu menuliskan ya, menyajikan, menceritakan di sana pengalaman anak-anak mengenai apa sih manfaat keanekaragaman ekonomi. Kalian tulis di sana buat 1 paragraf saja ya. Sudah paham semua? Ya, sekarang anak bagi tugas masing-masing ya, diskusikan LKPD ini. Sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Baik, silakan
Silakan diskusikan ya, bagi tugas ya. Kerjakan LKPD. Kalau ada yang kesulitan bisa tanyakan pada ibu guru ya. Waktunya diberikan 15 menit ya. Harus selesai. Ada perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk Ada yang ingin bertanya? Saya tanyakan pada ibu guru. Lagi 2 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, bagus sekali ya. Nah, setiap perwakilan dari kelompoknya akan menyajikan presentasi dari hasil diskusi kelompok anak-anak ya. Jadi guru akan tunjuk. Jadi semua harus siap. Guru akan tunjuk setiap kelompok hasil perwakilan. Sebelum kita membahas atau mempresentasikan hasil dari LKPD, nah sekarang mari kita ice breaking dulu ya. Siap? Semua sudah siap? Letakkan dulu LKPD-nya. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari sana sampai Riau, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal, marilah beli kreatif lokal. Berjuang negeri kreatif lokal, marilah beli kreatif lokal. Kita mulai presentasi. Mari kita tempo semangat dulu ya semua. Silakan berdiri dulu. Tempo semangat. Bagus sekali. Silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang berdiri anak-anak semua harus siap ya. Ibu akan tunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok. Silakan, Ibu akan mulai dari kelompok 4. Ibu akan acak. Kelompok 4 silakan Kerin maju ke depan, bacakan hasil dari LKPD yang tadi ya. Yang lain perhatikan, jangan bisa mengomentari.
diskusi dengan anggota kelompoknya ya. Yang lain perhatikan temannya mempresentasikan hasil dari LKPD-nya ya. Silakan dipresentasikan. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk menghargai keberagaman ekonomi Indonesia? Jawabannya, di Indonesia banyak provinsi yang menghasilkan produk lokal yang tidak kalah banyak dengan produk luar negeri. Supaya menghargai keberagaman ekonomi Indonesia, kita harus memakai produk tersebut. Soal yang berikutnya. 1. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Membuat ekonomi Indonesia stabil, bahkan meningkatkan dan menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan dan mendukung perkembangan Indonesia. 2. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ya, saya sudah menggunakan produk Indonesia. 3. Ceritakan pengalamanmu selama menggunakan produk Indonesia. Sebagian besar dari barang saya di rumah adalah produk Indonesia. Contohnya, buku, sepatu, tas, bola, lemari, makanan, pakaian, sandal, karpet, dan lain-lain. Dan saya menggunakan produk luar negeri. Contohnya, motor, TV, HP, dan yang belum diproduksi di Indonesia. 4. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak dan aktivitas anak bangsa dapat berkembang jauh. 5. Apa manfaat dari mencintai produk dalam negeri? Manfaatnya dirasakan jika mencintai produk dalam negeri antara lain menambah jumlah investasi dalam negeri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan jumlah lapangan kerja, produksi dalam negeri meningkat, mengangkat kesejahteraan masyarakat, dan menambah jumlah pendapatan stabilitas. Oke, sekarang coba kelompok yang lain beri tanggapan. Bagaimana dengan hasil diskusinya? Sudah bagus, sudah benar. Ada yang itu ya, sudah bagus sekali. Hasil diskusi dari kelompok 4 ya. Silakan duduk Kerin. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 1. Silakan maju. Ya, silakan Dana. Maju, bacakan hasil diskusinya. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk menghargai keberagaman ekonomi di Indonesia? Yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan produk Indonesia agar produk Indonesia laku dan mengurangi menggunakan produk luar. Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Sudah, saya sudah menggunakan produk Indonesia. Ceritakan pengalaman selama menggunakan produk Indonesia. Sebagian barang di rumah saya adalah barang yang dibuat dari Indonesia. Kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Supaya produk Indonesia semakin maju. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah bagus? Ada yang keliru? Tidak. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan Bayu. Bayu. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kosakata nan baku, kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kosakata nan baku. Di teks eksplanasi, aku cinta produk Indonesia. Banyak loh, kosakata bakunya adalah banyak.
Kalimat tidak efektif di teks eksplanasi Aku Cinta Produk Indonesia. Tentu ada sebagian dari kalimat yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kalimat efektifnya adalah tentu sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kalimat tidak efektif. Kemajuan teknologi, berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negeri lain. Kalimat efektifnya adalah kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produksi ke negeri lain. Kalimat tidak efektif. Banyak loh baju-baju, sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Kalimat efektifnya, banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Itu saja presentasi saya dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2? Ya. Tidak? Kelompok 1 coba tunjuk yang mana kosakata non baku. Coba tunjuk. Yang di mana? Garis bawahi. Ya, betul atau salah? Betul ya, itu kosakata non baku. Ada atau tidak di kamus besar bahasa Indonesia? Banyak loh. Ada atau tidak? Tidak ada. Jadi kosakata bakunya apa yang benar? Banyak. Ya, banyak ya. Jadi lo-nya itu dihilangkan. Paham ya anak-anak? Nah, kemudian tadi di kelompok 2 ada kekeliruan saat membaca banyak loh baju-baju, sepatu. Nah, jadi dia tidak menyebutkan sepatu-sepatu atau tas-tas produksi. Nah, ini termasuk kalimat efektif atau kalimat tidak efektif? Tidak efektif. Kenapa kalimat tidak efektif? Karena iya, ini baju-baju. Banyak baju ya, itu seharusnya sepatu. Jadi banyak, ini termasuk kalimat tidak efektif ya. Kalimat tidak efektif ini. Karena ada double ini, kata-kata seperti baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas ya. Produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Seharusnya bagaimana? Banyak baju, sepatu, tas, atau produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Iya, bagus sekali, betul ya. Banyak baju, jadi kalian cukup satu kata saja. Banyak, karena kenapa? Karena di sini sudah ada kata banyak. Nah, di sini ada kata banyak. Baju-baju itu gunakan satu kata saja, bajunya saja. Banyak, koma, baju, koma, sepatu, kemudian atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Jadi ada kata-kata yang tidak efisien itu dihilangkan ya, ada yang double, tidak efektif itu dihilangkan. Bagaimana kalau silakan kembali ke tempat duduknya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Silakan bagus, maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Kosakata non baku. Banyak loh kosakata baku. Banyak. Kalimat tidak efektif.
sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri. Kalimat efektifnya adalah sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri. Sudah jelas? Sudah. Ukurannya? Oke, akan duduk kelompok 3. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk Ibu akan bahas sekarang. Pada teks eksplanasi ini ada kosakata non baku. Coba perhatikan semua. Di sini ada kata banyak loh ya. Loh ini kan bahasa sehari-hari ya. Dalam ejaan yang disempurnakan dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak ada kata loh atau misalnya aja. Ya, bisa kan? Aja, gak, kosakata baku atau non baku? Non baku. Yang apa non baku? Karena tidak ada di mana? Di kamus besar bahasa Indonesia atau di ejaan yang disempurnakan. Ini salah satunya ya. Ini tadi sudah ditemukan salah satu kalimat tidak efektif. Yang mana lagi kalimat tidak efektif? Ada berapa kalimat tidak efektif di sana? Ada? Ada 3, betul sekali. Ini salah satunya ya. Banyak loh. Baju-baju, sepatu-sepatu ya. Kemudian atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Jadi ini dihilangkan, cukup 1 kata saja ya. Nah, ini ya. Kemudian kalimat kedua, di mana letaknya? Pada paragraf berapa? Paragraf 2 ada atau tidak? Kalimat tidak efektifnya. Ada atau tidak? Ada ya. Di mana? Coba bacakan paragraf kedua. Ya, Indra? Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negeri lain. Ya, betul sekali ya. Guru garis bawahi sekarang dari sini. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Nah, sampai sini. Itu kalimat tidak efektifnya. Sekarang kalimat efektifnya bagaimana? Siapa bisa menyempurnakan kalimat ini? Bu. Ya, bagus. Bayu? Kalimat efektifnya adalah kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produksi ke negara lain. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Jadi, ini kalimat tidak efektif anak-anak ya. Ya, supaya lebih efektif, jadi dihilangkan dari kata ini berbagai. Ya, kemudian yang dibutuhkan dalam, nah, jadi coba perhatikan. Jadi kalimat efektifnya seperti ini. Kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Ya, jadi guru perhatikan semua sudah benar ya hasil diskusinya. Sekarang lagi satu. Terdapat di mana kalimat tidak efektifnya? Paragraf 1. Paragraf 1. Paragraf 1. Siapa yang bisa menggaris bawahi? Ayo, kelompok yang lain. Coba Sheila.
Sila? Bagaimana jawaban Sila? Benar atau salah? Benar. Nah, ini termasuk kalimat tidak efektif ya. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Sekarang siapa yang bisa menyempurnakan menjadi kalimat efektif? Coba Narendra. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Ya, sekarang yang mana yang dihilangkan anak? Ya, kata barang ya, ini ada kata barang-barang. Ini harusnya barang saja ya. Jadi, kalimat efektifnya tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal ya. Berarti hasil diskusi kalian bagaimana? Sudah? Bagus sekali ya. Oke, sekarang anak setelah berdiskusi Ibu akan dan bersama anak kita akan menarik kesimpulannya. Setelah kalian mempelajari tadi LKPD dan juga bahas tentang materi keberagaman ekonomi, kesimpulannya apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini yang kita pelajari? Coba Bayu. Kesimpulan yang saya pelajari hari ini adalah tentang kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Saya juga belajar tentang keberagaman ekonomi, kalimat efektif, dan non baku. Ya, jadi setelah kalian berdiskusi kelompok ya, kalian sudah dapat menganalisa kosakata baku, kosakata non baku ya, kosakatanya sudah bagus, kalian sudah bisa temukan, kemudian kalimat efektif, kalimat tidak efektif ya, dan manfaat bagaimana kalian menghargai keanekaragaman ekonomi ya. Bagaimana cara menghargai, kalian sudah bisa ya kesimpulannya hari ini. Nah sekarang Ibu akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang telah anak pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari tentang keberagaman ekonomi? Ya, tentang keberagaman ekonomi. Apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Tentang ekonomi. Tentang ekonomi. Ekonomi yang bagaimana? Tentang apakah kegiatan ekonominya? Kegiatan ekonominya. Nah, sebelumnya anak sudah melakukan kegiatan produksi ya, minggu lalu ya. Nah, sekarang kalian coba tampilkan hasil dari produksi kalian ya. Silakan anak-anak mulai dari kelompok 1 maju, semua anggota kelompok 1 kalian tampilkan hasil produksi ya, hasil karya anak. Minggu lalu kita membuat apa anak? Baju TD. Baju tie-dye ya. Sekarang perlihatkan hasil dari produksi anak-anak ya. Nanti anak bisa ini jual juga ya. Kalian berwirausaha ya. Silakan maju kelompok 1. Ya, silakan maju. Kita lihat ya hasil dari produk dari kelompok 1. Coba perlihatkan pada teman-temannya. Wah, ini baju kaosnya dasarnya warna apa? Warna biru. Jadi cara pembuatannya adalah pertama-tama kalian basahkan bajunya terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa membentuk bola sesuai hati kalian. Lalu kalian bisa ikat dengan karet. Lalu kalian bisa tuangkan pemutih ke baju. Dan kalian bisa taruh ke dalam plastik lalu diamkan selama 1 jam. Lalu kalian bisa mencuci baju ini dengan pengharum dan dijemur.
Ya, terlihat kan pada semua kelompok. Wah, ini semua sama ya dasar warna bajunya. Tapi ukurannya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Warna dasarnya warna apa itu? Warna hitam. Warnanya berbeda ya. Nah, bagus sekali. Silahkan. Siapa yang mau presentasi dari hasilnya ini bagaimana? Dari cara pembuatannya, kesan dan kesan kalian? Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembuatan baju tie-dye. Cara pembuatan baju tie-dye adalah pertama, kita bilas baju ini dengan air agar basah. Kedua, kita lipatlah menjadi bentuk seperti spiral. Ketiga, ikatlah dengan tali atau karet yang dengan erat. Keempat, isilah pemutih atau piping di tempat yang kalian inginkan. Kelima, taruhlah di plastik dan bungkuslah. Keenam, tunggulah beberapa jam agar kain kering. Nah, perasaan saya setelah membuat baju ini saya bangga karena saya bisa membuat baju ini sendiri tanpa bantuan apapun, dan saya bangga bisa membuat produk saya sendiri. Ya, bagus sekali. Nomor 2. Biasa ya. Silakan ke nomor 2. Tampilkan nomor 3 hasil produksinya. Nah, Kak, sampaikan dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 3. Kesan-kesan. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan cara pembuatan baju tie-dye. Yang pertama, basahkan dengan air. Yang kedua, membentuk pola sesuka kalian. Yang ketiga, beri karet. Yang keempat, kasih pemutih ke baju. Yang kelima, masukkan ke plastik selama 10 atau 15 menit. Yang keenam, keluarkan bajunya dan cuci dengan air bersih. Yang ketujuh, bajunya sudah jadi. Baik, bagus sekali ya. Kelompok 3 bersemangat. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. Perlihatkan hasil produksi anak-anak ya. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan cara membuat baju tie-dye. Pertama, basahkan baju tie-dye-nya, lalu buat lingkaran. Yang ketiga, masukkan karet, dan yang keempat, basahkan dengan Vaseline. Nah, setelah itu Iya, bagus sekali ya. Ini juga banyak buat ya. Kelompok 4 warnanya ada yang dasar ungu, hitam ya. Ini baju kalian apa baju orang tua? Bagus ya. Beri tepuk tangan. Kelompok 4. Ya, anak-anak luar biasa sekali, acungi jempol ya. Semua sudah bisa memproduksi ya sebuah baju ya, baju tie-dye. Bagaimana anak bangga atau tidak? Bangga, sudah
bisa memproduksi ya. Jadi kalian tidak perlu lagi membeli di toko, kalian sudah bisa membuat. Bagaimana pembuatannya, sulit atau tidak? Tidak. Bisa buat lagi kalau guru suruh? Bisa. Kalian punya ada keinginan nggak untuk menjual baju tie-dye misalnya? Ya, harus punya jiwa wirausaha ya. Ya, kembangkan lagi bakat anak-anak buat yang sekreatif dan semenarik mungkin. Ya, bagus sekali ya. Semua kelompok sudah maju meningkatkan hasil produksinya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Masih semangat? Oke, sekali kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, anak tadi sudah perlihatkan hasil produksinya. Nah, pada pembelajaran hari ini, apa yang belum anak-anak pahami pada pembelajaran hari ini? Bagaimana Bayu? Ya, Tentang kalimat baku dan baku. tentang Kalimat baku dan baku. kalimat atau kosakata? Kosakata. Oh, kosakata. Ya, kosakata baku dan non baku. Nah, kosakata non baku itu ya, anak. Itu kosakata non baku yang tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian pernah buka buku kamus yang ada di perpus atau semua punya kamus? Pernah buka buku kamus? Nah, jadi dalam penggunaan bahasa sehari-hari ya, kosakata non baku itu misalnya Bu Guru beri contoh bahasa gaul anak-anak, bahasa sehari-hari anak-anak, ya, itu kosakata non baku, ya. Kalau kosakata tidak baku, misalnya seperti kalian dulu sering dengar ya, enggak mau. Nah, mungkin contoh sih, kata enggak. Nah, ini termasuk kosakata non baku atau kosakata baku? Non baku. Non baku. Yang bakunya bagaimana? Tidak. Ya. Nah, ini yang kosakata baku. Yang ini kosakata non Baku. kosakata non baku, ya. Nah, sudah paham? Nah, kayak tadi banyak loh. Nah, harusnya banyak. Ya. Misalnya kamu ajak. Itu udah bahasa atau kosakata non baku, ya, hilangkan aja ya. Atau enggak. Nah, itu kosakata non baku, ya. Kalau kalimat efektif, mana yang ada kata-katanya mungkin double, ya, kata yang tidak penting gitu, atau percuma terbuang gitu nanti. Jadi kalau baca itu terulang lagi, gitu. Jadi gunakan dengan kalimat efektif itu kalimat yang pada intinya saja. Misalnya kayak tadi, kalimat kata-kata sepatu, hilangkan karena di depan sudah ada kata banyak, ya. Berarti artinya, oh, sepatunya sudah banyak, tasnya sudah banyak, bajunya sudah banyak. Jadi cukup dengan kata banyak sepatu, tas, baju, ya. Itu sudah mengartikan bahwa sepatu, tas, dan baju itu sudah dalam kapasitas atau jumlah yang banyak, ya. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Ya, bagus, ya. Ya, jadi Bu Guru akan simpulkan pada pembelajaran hari ini ya, setelah kita pelajari tentang tema 4, subtema 3 ya, globalisasi dan cinta tanah air ya. Pada pembelajaran 4 dibuatkan kesimpulan cinta produk Indonesia dapat menjadi gambaran ya, betapa besarnya rasa cinta masyarakat pada bangsa ini. Diharapkan pula
Dengan keuntungan tersebut, dari pelaku usaha akan terus meningkatkan mutu produk-produknya sebagai timbal balik dari kepercayaan publik dalam negeri. Ya. Jadi anak-anak tadi sudah buat baju tie-dye. Nah, ini kan baju yang kalian punya ya, pakaian kalian sehari-hari kalian buat. Nah, nanti kalau kalian untuk perjualbelikan, sekarang mau misalnya berwirausaha, mau jual, gunakan baju yang baru ya, kualitasnya harus bagus ya, supaya bagaimana? Awet. Ya, supaya awet, supaya tidak mengecewakan pembelinya juga ya. Jadi gunakan kualitas yang baik. Oke ya anak. Nah, jadi semua sudah paham ya. Hari ini Ibu akan bagikan soal evaluasi. Ini masing-masing satu anak satu orang ya. Jadi silakan disediakan soal evaluasinya. Ada 10 soal. Soalnya pilihan ganda, silakan dikerjakan, dijawab. Ini tidak berdiskusi ya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan tulis nama, nomor absen anak-anak ya. Sudah, tujuh sudah, 11 sudah. Ayo yang lain. Baik, waktunya tinggal lagi 2 menit. Oke, waktu sudah habis ya anak. Nah, sekarang silahkan anak-anak tukar jawabannya itu. Ya, soal evaluasinya. Jadi tidak diperiksa sendiri-sendiri ya. Maka silahkan ditukar. Tukar sama teman kelompoknya. Kita akan bahas ya. Dan guru akan tunjuk acak. Kalian jawab ya. Jadi baca soal, kemudian langsung jawaban yang benar ya. Ibu akan beri penguatan, jawabannya benar atau salah ya. Oke, kita mulai dari nomor 1, Indra. Sikap ini batik telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia. Sikap kita terkait hal tersebut adalah D. Bangga menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus sekali, betul ya. Jawaban nomor 1, bangga menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, Dana. Nomor tersebut menunjukkan perilaku hidup boros. Hidup boros. Salah. Yang betul? B. Ya, B ya. Jadi itu adalah cinta dan bangga terhadap produksi dalam negeri. Ya. Nomor 3, Sutini. 1. Mengajak teman dan saudara untuk membeli produk impor. 2. Memasukkan produk lokal, produk dalam negeri ke dalam daftar belanja. 3. Turut mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dalam negeri.
4. Merasakan bangga ketika menggunakan barang bermerek dari luar negeri. Berdasarkan pertanyaan di atas, yang termasuk ke dalam sikap cinta produk Indonesia adalah D. 2 dan 3. Nomor 3, 2 dan 3. Benar atau salah? Betul ya. Lanjut, sila. 1. Berbagai wujud cinta tanah air. 2. Memperbanyak lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan daya saing dengan produk luar. 4. Takut tidak memiliki teman. 5. Takut dimarahi guru. Yang termasuk manfaat dari bangga menggunakan produk dalam negeri adalah C. 1, 2, dan 3. Betul atau salah? Benar. Iya, benar ya. Lanjut. Bayu. Tony adalah anak seorang wirausahawan. Di antara teman-temannya, Tony termasuk anak yang paling sejahtera, sehingga dia sering membeli dan menggunakan produk luar negeri. Tony tidak pernah mau menggunakan barang produk dalam negeri. Hal yang akan terjadi jika setiap orang seperti Tony adalah A. Para produsen lokal akan mengalami kesulitan memasarkan hasil produksinya sehingga akan mengalami kerugian. Iya, betul atau salah? Betul ya. Lanjut nomor 6, Rama. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Berdasarkan bacaan di atas, yang termasuk kosakata tidak baku adalah C. Banyak loh. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Lanjut nomor 7, Narendra. Yang termasuk kalimat tidak efektif dari teks di atas adalah D. Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Bagaimana jawaban Narendra? Benar atau salah? Benar. Benar ya. Nomor 8, Andre. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong bagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memperlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk di era globalisasi, produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya di era globalisasi. Tuntutan perdagangan bebas antara negara mengecilkan kemungkinan untuk memperlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, dalam produk negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Perhatikan kalimat yang tidak miring pada paragraf di atas. Kalimat eksekutif yang benar adalah C. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya pengiriman produk ke negara lain. Bagaimana jawabannya? Benar atau salah? Salah. Salah. Ya, yang benar apa, Anak? Ya, jawaban yang benar. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan pengiriman produk ke negara lain. Lanjut, nomor 9, Masya. Perhatikan tabel berikut. 1 negeri, 2 negeri, 3 banyak loh, 4 produktif, 5 ekspor. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk kosakata baku adalah C. 1, 4, 5. Bagaimana jawaban Rasya? Benar ya. 1, 4, dan 5. Ada kata negeri dan negeri. Nah, sekarang guru tanya. Negeri ini kosakata baku atau non baku?
Oke, lanjut nomor 10 yang terakhir. Jadi, Satu, aku nggak suka menggunakan produk impor. Dua, saya tidak merasa malu menggunakan produk dalam negeri. Tiga, karena kemarau panjang, harga cabai tahun ini naik berkali-kali lipat. Empat, sejak kemarin hujan turun tidak berhenti, menyebabkan banjir di mana-mana. Yang termasuk kalimat dengan menggunakan kata baku adalah A. benar. Ya bagus sekali ya. Semua sudah dijawab. Siapa yang benar semua? Saya. Hasilnya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang salah 1. Dana. Yang salah 2. Andre. Yang salah 3. Bagus. Salah 4. Tidak ada? Salah 5. Yang lebih dari 5. Tidak ada? Bagus sekali ya, tepuk tangan. Nah, sekarang silakan kembalikan evaluasi temannya. Kembalikan. Nah, sekarang Ibu ada sesi tanya jawab ya. Perhatikan. Ada sesi tanya jawab. Siapa yang bisa jawab akan Ibu kasih note kecil nih ya. Yang bisa jawab, guru akan kasih hadiah. Ya, siapa yang bisa jawab? Nah, sekarang pertanyaannya, dengarkan. Coba sebutkan sikap yang perlu anak-anak kembangkan dalam keberagaman ekonomi. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Dana. Dalam keberagaman ekonomi yaitu saling menghargai produk impor maupun produk dari kita sendiri. Saling menghargai. Bagaimana jawaban temannya? Benar atau salah? Saling menghargai? Iya, jadi keberagaman ekonomi itu ya. Kita harus menghargai juga produk lokal kita ya. Oke, guru akan berikan untuk Dana. Sudah bisa menjawab. Satu tangan buat Dana. Nah, yang lain. Ini khusus untuk yang di produk lokal ya. Untuk produk lokal saja, produk dalam negeri. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ayo, bagaimana sikap kita yang perlu kita kembangkan anak-anak? Ayo, Bayu. Sikap cinta produk dalam negeri. Ya. Bagaimana sikapnya? Cinta produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri. Nah, cinta produk dalam negeri itu bagaimana? Dengan cara apa, Bayu? Dengan cara membeli produk kita negeri sendiri dan juga menghargai karya-karya dari produk negeri sendiri. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Kira-kira dapat nggak ya? Bayu? Dapat nggak ya? Dapat ya. Tadi tepuk tangan buat Bayu. Ya, sekarang lagi satu. Sekali lagi satu sikap. Coba sebutkan. Satu orang aja ya. Erin. Menggunakan produk dalam negeri atau impor. Tadi sudah. Misalnya produk temannya mungkin kurang bagus ya dibandingkan punya kalian. Kita harus bagaimana? Menghargai. Menghargai, ya betul. Menghargai itu bagaimana? Tidak memandang rendah, ya. Jadi anak-anak tidak boleh memandang rendah produk lainnya. Kita harus menghargai, ya. Tidak boleh kita tinggi hati, tidak boleh sombong, ya anak-anak. Terutama pada produk teman yang lain atau produk lainnya. Ini kok gini, ya. Jadi tolong itu kalian tidak boleh melakukan seperti itu. Tetap hargai jerih payah setiap orang yang membuat hasil karyanya, ya. Oke, sekarang berikutnya. Nah, kita tanya jawab.
jawab lagi. Coba, siapa yang bisa menyebutkan manfaat apa yang anak rasakan jika anak mencintai produk dalam negeri ya? Coba sebutkan masing-masing dua ya sekarang. Dua manfaatnya. Selain baju. Ayo, Sutini mungkin? Tadi belum ya? Nah. Kita tepuk tangan buat Karin. Sekarang Sutini, coba Sutini. Ya, sebutkan dua. Apa saja manfaatnya yang kalian rasakan jika mencintai produk dalam negeri? Manfaatnya bisa memajukan pabrik-pabrik yang produksi produk Indonesia. Produksi dalam negeri meningkat. Kemudian yang satu, Tidak menggunakan barang-barang impor. ya tidak menggunakan barang-barang impor ya, atau menggunakan barang luar negeri ya. Bagus sekali. Jadi tepuk tangan buat Sutini dan belum kasih hadiah karena sudah bisa menjawab. Nah, lagi satu pertanyaan. Nah, mencintai produk dalam negeri dapat tercermin dari perilaku yang bagaimana dalam penerapan sehari-hari anak-anak. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya, yang mana ya? Coba Indra. Menggunakan batik, Ya, menggunakan batik. membeli dan menggunakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan non-kulit Indonesia diproduksi oleh masyarakat baik secara mandiri maupun kelompok. Iya, bagaimana jawabannya, benar atau salah? Benar ya, bagus sekali. Bu Guru akan kasih hadiah buat Indra karena bisa menjawab. Silakan Indra, tepuk tangan buat Indra. Ya, sudah bagus semua ya. Sudah tanya jawab. Nah, sekarang Ibu akan tarik kesimpulan pada hari ini, pelajaran hari ini ya. Kita sebagai warga negara harus bagaimana? Harus mencintai produk tanah air maupun produk-produk dalam negeri dengan segenap hati. Kemudian cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia ya. Salah satunya ya kalian dengan membeli produk-produk dalam negeri ya, kalian gunakan produk buatan Indonesia. Kemudian jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kalian harus bangga. Bangga atau tidak? Bangga nggak kalian tadi sudah buat baju tie-dye? Ya, kita harus bangga. Punya sikap bangga kita saat menggunakan barang tersebut. Ya. Baik, sekarang silakan pelajaran hari ini kita sudah berakhir ya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Bagus sekali ya. Sudah paham semua ya? Sudah. Silakan sekarang bereskan bukunya, bisa dimasukkan bukunya ke dalam tas. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Lagu wajib nasional. Kita akan berdoa. Untuk soal evaluasi dan KPD-nya silakan kumpulkan ya. Silakan kumpulkan. Guru akan mulai masukkan nilai KPD tugas kelompoknya dan kumpulkan nilai. Baik, semua sudah ya? Sudah beres bukunya? Silakan dicek di bawah kolong meja. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang tertinggal. Buku-bukunya atau alat tulisnya
ya. Dihayati ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kita sampai mengerti dari pelajaran itu dan sama sampai tujuan informasi kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anaknya untuk pelajaran hari ini sudah belajar dengan sangat baik ya, sudah aktif. Dan untuk pelajaran di depan ya, kita akan belajar tema berikutnya, yaitu tema 5 ya, tentang wirausaha ya. Nah, sebelum pulang seperti biasa anak-anak gunakan hand sanitizer, tetap jaga jarak ya. Kemudian anak-anak jangan lupa mencuci tangan ya, walaupun di rumah, saat bermain dengan teman ya, kemanapun kalian berkunjung, tetap jaga jarak sampai rumah. Kalian boleh langsung mandi, bersihkan tangan, kaki ya, muka ya. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Minum vitamin, makan yang teratur, jangan begadang, rutin minum air putih ya, jangan minum yang dingin, yang Coca-Cola, yang bersoda, main. Main, tetap belajar